Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia semuanya. Pada hari ini, Pak Guru akan mengajarkan pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Sebelum Pak Guru lanjutkan, izinkan Pak Guru mengaturkan panganjali umat Hindu. Om Swastiastu. Om Awigennamastu Namo Sidam. Semoga kegiatan belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan, dan semoga pengetahuan yang akan Pak Guru sampaikan dapat diterima dengan baik oleh anak-anak semuanya. Baiklah, simaklah penjelasan berikut ini dengan seksama. Pada kegiatan belajar sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai dalam kitab Ramayana. Pada hari ini, kita akan melanjutkan belajar tentang materi kemahakuasaan Hyang Widiwasa sebagai Cadu Sakti. Apa saja kemahakuasaan Hyang Widiwasa sebagai Cadu Sakti itu? Silahkan simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, adapun yang kita pelajari pada materi kemahakuasaan Hyang Widiwasa sebagai Cadu Sakti itu tertuang dalam tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kemahakuasaan Hyang Widiwasa sebagai Cadu Sakti. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian Cadu Sakti. Ketiga, peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh perilaku bakti atas kemahakuasaan Hyang Widiwasa sebagai Cadu Sakti. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang pertama, dapat kita simak bahwa kita akan membahas tentang pengertian dari Cadu Sakti. Pada tujuan pembelajaran yang kedua, kita akan membahas tentang bagian-bagian Cadu Sakti. Pada tujuan pembelajaran yang ketiga, kita lihat kita akan membahas tentang contoh-contoh perilaku bakti atas kemahakuasaan Hyang Widiwasa sebagai Cadu Sakti. Satu, pengertian Cadu Sakti. Keyakinan terhadap Sang Hyang Widi dalam ajaran Pancasrada disebut Widisrada. Kata Widi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya takdir, sang takdir, pencipta, Tuhan, ketuhanan, dan perintah. Sedangkan Srada berarti keyakinan. Weda mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah esa atau tunggal padanya. Namun ia meliputi segalanya dan memiliki banyak nama. Ia berada pada segala yang ada di dunia ini. Dalam kitab suci Rigveda disebutkan
ekam satwiprah bahuda wadan piagnim yaman matari swanam ahuh. Pada Rigweda 1.164.46. Terjemahannya, hanya ada satu Tuhan, tetapi orang bijaksana atau orang suci menyebut dengan banyak nama seperti Agni, Yama, dan Matari Swanam. Dalam ajaran agama Hindu, memahami kemahakuasaan Hyang Widiwasa dijelaskan dalam konsep ajaran Trimurti, Tripurusa, dan juga dijelaskan dalam konsep Cadu Sakti. Cadu Sakti berasal dari kata cadu yang berarti 4 dan kata sakti yang berarti kemahakuasaan. Cadu Sakti berarti 4 kemahakuasaan Hyang Widiwasa. Apa saja kemahakuasaan Hyang Widiwasa akan dijelaskan pada bagian-bagian Cadu Sakti berikut ini. Dua, bagian-bagian Cadu Sakti. Bagian-bagian Cadu Sakti terdiri dari 1. Wibu Sakti atau kemahakuasaan Tuhan Maha Ada. 2. Prabu Sakti atau kemahakuasaan Tuhan Maha Kuasa. 3. Jenana Sakti atau kemahakuasaan Tuhan Maha Mengetahui. 4. Kriya Sakti atau kemahakuasaan Tuhan Maha Karya. Lebih lanjut, tentang bagian-bagian Cadu Sakti ini akan dijelaskan mulai dari Wibu Sakti. Apa itu Wibu Sakti? Silahkan disimak penjelasan berikut ini. Wibu Sakti, kemahakuasaan Tuhan Maha Ada. Kata wibu berarti ada, memiliki, meresap. Sehingga Wibu Sakti berarti kemahakuasaan Hyang Widiwasa yang memungkinkan untuk menempati seluruh wilayah alam semesta tanpa terkecuali. Bagaikan gula dalam air hangat yang tak kasat mata, namun meresap di setiap partikel air, serta dapat dirasakan. Termasuk pula dalam diri kita, terdapat bagian dari Hyang Widiwasa, bagian dari Brahman, yaitu Atman. Akan tetapi, Atman yang ada dalam diri kita telah diliputi oleh avidya atau kegelapan akibat pengaruh maya dari sifat badan ini, sehingga tidak mampu menunjukkan sifat-sifatnya yang sejati. Begitulah penjelasan tentang kemahakuasaan Hyang Widiwasa sebagai Wibu Sakti.
Prabu Sakti, kemahakuasaan Tuhan Maha Kuasa. Kata Prabu berarti kepala, pemimpin, raja, penguasa, menguasai, merajai, memimpin. Sehingga Prabu Sakti berarti kemahakuasaan Hyang Widiwasa sebagai penguasa alam semesta, baik alam semesta sebagai tempat tinggal makhluk hidup di alam bawah manusia atau burloka, alam semesta sebagai tempat tinggal manusia atau buah loka, dan alam semesta sebagai tempat tinggal para dewa atau swahloka. Semua tempat dalam ketiga dunia tersebut memiliki raja yang esa dan tak tertandingi, yaitu Hyang Widiwasa. Itulah penjelasan tentang Prabu Sakti. Tiga, Jenana Sakti, kemahakuasaan Tuhan Maha Mengetahui. Kata jenana berarti kecerdasan, kepandaian, pengetahuan, mengetahui, memahami. Sehingga jenana sakti berarti kemahakuasaan Hyang Widiwasa yang mengetahui segalanya, mengetahui setiap waktu, mengetahui segala tempat, mengetahui segala kejadian. Kemahakuasaan Hyang Widiwasa sebagai jenana sakti meliputi Dura Sarwa Jenana atau Dura Sarwa Jnana, yaitu mengetahui segala hal di dunia ini. 2. Dura Srawana, yaitu mendengar segala informasi di dunia ini, dimanapun tempatnya. 3. Dura Darsana, yang berarti melihat segala hal yang terjadi di dunia ini. Segala sesuatu dapat dilihat dengan pandangan yang widiwasa. 4. Kriya Sakti, kemahakuasaan Tuhan Mahakarya. Kata kriya berarti kerja, aktivitas, kegiatan, karya, beraktivitas, sehingga kriya sakti berarti kemahakuasaan Hyang Widiwasa yang selalu bekerja setiap saat tanpa henti dan tidak mengenal lelah untuk mengatur tatanan alam semesta. Jika beliau berhenti beraktivitas, maka akan terjadi kehancuran. Kemahakuasaan Hyang Widi sebagai kriya sakti inilah akan menimbulkan dewarna, hutang manusia kepada Tuhan dan para dewa sebagai manifestasinya. Tidak ada makhluk ciptaannya yang mampu menandingi kebesaran dan kesempurnaan dari hasil ciptaannya. Seluruh isi alam semesta adalah mahakarya yang sempurna dari Hyang Widiwasa.
Setelah anak-anak menyimak penjelasan tentang pengertian dan bagian-bagian Cadu Sakti, berikut ini simaklah contoh-contoh perilaku bakti atas kemahakuasaan Hyang Widiwasa sebagai Cadu Sakti, yaitu 1. Menjaga kesehatan dan keselamatan diri sendiri. 2. Selalu mengucapkan puji syukur atas anugerahnya. 3. Melaksanakan korban suci atau yadnya. 4. Bersembahyang Trisandhya setiap hari. 5. Berbagi atau saling memberi dengan sesama manusia. 6. Rukun dengan teman, saudara, dan masyarakat. 7. Toleransi dengan sesama. 8. Menghormati seluruh makhluk hidup ciptaannya. 9. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 10. Menjaga kelestarian sumber daya alam. 11. Menjaga keseimbangan alam. Semuanya itu adalah wujud dari pelaksanaan Trihita Karana, menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia, dan menjaga hubungan yang baik dengan alam lingkungan di sekitar kita. Demikianlah tadi Pak Guru jelaskan tentang materi kemahakuasaan Hyang Widiwasa sebagai Cadu Sakti. Jika ada materi yang belum jelas, silahkan ditulis pada buku catatan. Sampaikanlah secara lisan pada saat pertemuan tatap muka di depan kelas. Anak-anak juga bisa mempelajari materi Cadu Sakti yang sudah ada pada buku siswa masing-masing. Silahkan dibaca, dipahami, dan dimengerti apa yang disampaikan dalam buku siswa tersebut. Begitu pula, jika ada hal yang belum jelas atau tidak dimengerti, silahkan dicatat pada buku catatan, sampaikanlah secara lisan pada saat pertemuan tatap muka di kelas. Baiklah anak-anak, jika sudah jelas, silahkan mengerjakan tugas LKPD lembar kerja peserta didik di buku tulis masing-masing. Boleh pada buku catatan ataupun pada buku latihan. Kerjakanlah dengan semangat dan rasa tanggung jawab. Hasil kerja tugas agar dibawa saat jam pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti pada pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak, perhatikanlah
LKPD, lembar kerja peserta didik, berikut ini. Perhatikanlah petunjuk pengerjaan LKPD. 1. Isilah identitas anak-anak, mulai dari nama, nomor absen, dan kelas pada bagian atas di buku tulis masing-masing. 2. Tulislah kalimat-kalimat di bawah ini dan lengkapilah dengan jawaban yang tepat. Kita mulai dari yang pertama. Cadu Sakti artinya titik-titik, titik-titik. 2. Cadu Sakti terdiri dari titik-titik-titik, 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 dan titik-titik-titik. 3. Hyang Widiwasa disebut Maha Ada karena titik-titik-titik. 4. Hyang Widiwasa disebut Maha Kuasa karena titik-titik-titik. 5. Dura Sarwa Jenana berarti titik-titik-titik. 6. Dura Srawana berarti titik-titik-titik. 7. Dura Darsana berarti titik-titik-titik. 8. Mensyukuri hidup ini dapat dilakukan dengan cara titik-titik-titik. 9. Menjaga kelestarian sumber daya alam, misalnya titik-titik-titik. 10. Perbuatan merusak alam dapat dikenakan sanksi titik-titik-titik. Silahkan anak-anak isi jawaban dari soal-soal tersebut dengan jawaban yang tepat. Kerjakanlah dari soal yang anak-anak anggap lebih mudah untuk dikerjakan. Adapun kesimpulan dari penjelasan materi pada materi kemahakuasaan Hyang Widiwasa sebagai Cadu Sakti, yaitu yang pertama, kemahakuasaan Hyang Widiwasa ada 4 yang disebut dengan Cadu Sakti. Kesimpulan yang kedua, yaitu bagian-bagian Cadu Sakti terdiri dari 1. Wibu Sakti, yang berarti bahwa kemahakuasaan Tuhan Maha Ada. 2. Prabu Sakti, yang berarti bahwa kemahakuasaan Tuhan Maha Kuasa. 3. Jenana Sakti, yang berarti bahwa kemahakuasaan Tuhan Maha Mengetahui. 4. Kriya Sakti, yang berarti bahwa kemahakuasaan Tuhan Maha Karya. Kesimpulan yang ketiga,
bahwa contoh-contoh perilaku bakti atas kemahakuasaan Hyang Widewasa sebagai Cadu Sakti yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan diri sendiri. 2. Selalu mengucapkan puji syukur atas anugerahnya. 3. Melaksanakan korban suci atau yajna. 4. Bersembahyang Trisandhya setiap hari. 5. Berbagi atau saling memberi dengan sesama manusia. 6. Rukun dengan teman, saudara, dan masyarakat. 7. Toleransi dengan sesama. 8. Menghormati seluruh makhluk hidup ciptaannya. 9. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 10. Menjaga kelestarian sumber daya alam. 11. Menjaga keseimbangan alam. Demikianlah tadi 3 kesimpulan pada materi kemahakuasaan Hyang Widewasa sebagai Cadu Sakti. Jika anak-anak masih belum jelas, bisa mengulangi membaca materi pada buku maupun pada materi ajar yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan ini. Demikianlah materi pembelajaran tentang Cadu Sakti. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak dapat mengamalkan perilaku bakti atas kemahakuasaan Hyang Widewasa. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tugas LKPD dan mempraktikkan perilaku bakti atas kemahakuasaan Hyang Widewasa yang bisa dilakukan di sekolah. Pak Guru akhiri pertemuan hari ini dengan menghaturkan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Sampai bertemu pada kegiatan belajar tatap muka di sekolah. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia.